Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Untuk kali ini kita akan membahas bab 4, pemimpin adil dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya, kalian bisa membaca kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pada kali ini. Pada pertemuan bab 3, kalian sudah belajar tentang ilmuwan muslim dinasti Umayyah di bidang ilmu tasawuf, ilmu bahasa dan sastra, ilmu sejarah dan geografi, dan juga ilmu kedokteran. Berikut bisa kalian lihat peta konsep pembelajaran di video kali ini tentang biografi seorang khalifah yang paling terkenal dari dinasti Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syams. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Nama panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz antara lain Abu Hafs, Umar II, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sosok pribadi yang mudah menangis dan mengeluarkan air mata ketika mengingat kebesaran Allah dan karena rasa takutnya kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz juga merupakan khalifah yang zuhud atau sederhana. Beliau membebaskan dirinya dari gemerlapnya dunia dan menyibukkan dirinya dengan urusan yang memberikan kebaikan buat beliau di akhirat. Beliau adalah pemimpin yang rendah hati, enggan dipanggil dengan sebutan Ya Khalifatullah fil Ard atau wahai khalifahnya Allah di bumi. Namun beliau suka dipanggil dengan namanya sendiri, yaitu Umar. Beliau suka berjalan sendiri tanpa pengawal. Beliau suka duduk bersama dengan rakyatnya di atas tanah, menolak diberikan keistimewaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Umar bin Abdul Aziz adalah pribadi yang warok, yaitu sikap hati-hati dalam segala sesuatu agar terhindar dari barang subhat apalagi haram. Jabatan khalifah pada Umar bin Abdul Aziz membuat beliau sangat sering dihadiahi, diberikan hadiah dari berbagai macam pejabat. Namun dengan sifat warok, beliau menampik pemberian itu karena takut itu merupakan bentuk suap. Selain itu juga Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Beliau juga khalifah yang penyabar, tegas, demi kemaslahatan umum maupun kaum muslimin. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang adil, khalifah yang bijaksana, dan imam yang lurus. Beliau juga sosok khalifah yang dekat dengan ulama. Dibuktikan banyaknya surat yang berdatangan dari para ulama untuk khalifah. Umar menjalankan kepemimpinan berdasarkan nasihat-nasihat dari para ulama.
Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang memimpin dinasti Umayyah pada tahun 717 sampai 720. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah menggantikan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan sepupu beliau. Jadi Umar bukanlah keturunan dari Sulaiman, melainkan hanya bertalian saudara saja. Umar bin Abdul Aziz mengawali karir bidang politiknya sebagai wali kota Madinah pada tahun 87 Hijriah. Beliau diangkat oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz diberhentikan karena ada aduan dari Al-Hajjaj, yaitu gubernur Irak. Setelah berhenti dari wali kota, beliau kembali ke Syam tanpa menjabat apapun. Sepeninggal Khalifah Al-Walid yang wafat dan diangkatnya sepupu Umar yaitu Sulaiman bin Abdul Malik tahun 96 Hijriah sampai 98 Hijriah sebagai penggantinya, maka semenjak itu Umar menjadi penasehat dan pendukung utama pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, beliau tidak menunjuk salah satu anaknya menjadi penggantinya, tetapi berwasiat yang isinya agar semua orang membaiat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Kemajuan yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu kodifikasi hadis. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar dilatar belakangi oleh banyak syuhada, penghafal hadis, dan banyaknya hadis maudhu atau palsu beredar di masyarakat yang semakin membuat rancu mana hadis yang sahih dan tidak. Maka perlu diadakan kodifikasi hadis atau pembukuan hadis. Untuk mengumpulkan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm, supaya membukukan hadis-hadis Nabi yang terdapat pada para penghafal. Ulama yang ditunjuk oleh khalifah untuk melakukan pengumpulan hadis dari para penghafalnya adalah Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm dan Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri. Yang kedua yaitu menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Usaha yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali atau selain Arab, yang pada masa Khalifah sebelumnya muncul fanatik yang berlebihan atau yang dikenal Arabisme dan disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Yang ketiga, menertibkan administrasi dengan cara mengirimkan delegasi ke berbagai wilayah kekuasaan dinasti Umayyah untuk melihat langsung cara kerja para pejabat dan gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran, memecat pejabat yang tak taat agama dan zalim kepada rakyat. Yang keempat, menaikkan gaji pegawai. Agar terhindar dari tindakan korupsi, maka Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan dan langkah mensejahterakan para bawahannya. Beliau berpendapat jika pejabat merasa cukup dengan kesejahteraannya, maka dia akan lebih konsentrasi dalam melayani masyarakat. Kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu memerintah. Yang pertama, menghilangkan sesi caci maki terhadap Ali bin Abu Thalib dan keluarganya saat khutbah Jumat. Yang kedua, merampas harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dikembalikan ke Baitul Mal. Ketiga, memecat dan mengganti pegawai yang tidak cakap. Yang keempat, menghapuskan pengawal pribadi. Yang kelima, mensejahterakan rakyat kalangan bawah atau buruh dan menaikkan gaji pejabat. Yang keenam, menggiatkan sholat berjamaah dan mengadakan halakoh-halakoh atau ngaji bareng di masjid-masjid. Yang ketujuh, menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani dan Latin ke bahasa Arab. Yang kedelapan, menyebarkan Islam dengan mengirim mubalik ke berbagai daerah dan menghapus jizyah bagi non-muslim agar lebih banyak lagi yang memeluk Islam.
Umar bin Abdul Aziz memiliki wajah yang tampan, memiliki akal sempurna, memiliki ilmu yang luas, dan seorang pemimpin ideal pada masa Daulah Umayyah. Beliau memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan 4 hari. Beliau wafat pada tahun 101 Hijriah pada usia 40 tahun. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, tampuk kekhalifahan diserahkan kepada sepupunya yang juga saudara seayah Khalifah Al-Walid dan Khalifah Sulaiman, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Demikian materi pada kali ini. Selamat belajar di rumah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.